Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Budian berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Baik, pada video kali ini Ibu ingin menjelaskan materi matematika. Materi apa sih yang akan Ibu jelaskan? Materi yang akan dijelaskan dalam video kali ini yaitu tentang bilangan bulat. Dalam bilangan bulat ini Budian akan membuat 3 video. Untuk video kali ini Budian akan membuat part satunya. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yuk kita simak video selanjutnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi matematika bab 1 tentang bilangan bulat. Materi bilangan bulat yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama adalah konsep bilangan bulat. Kemudian yang kedua, operasi penjumlahan bilangan bulat. Dan yang ketiga, operasi pengurangan bilangan bulat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke subbahasan pertama yaitu tentang konsep bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian 0, dan kemudian bilangan bulat negatif. Supaya lebih jelas, kalian bisa menyimak gambar di bawah ini. Dari gambar garis bilangan tersebut diperoleh hal-hal berikut. Bilangan yang berada di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kemudian bilangan yang berada di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kemudian cara membaca dan menulis lambang bilangan. Tanda kurang, biasanya yang kalian kenal dengan tanda kurang, itu dibaca negatif. Dan negatif itu harus ikut dibaca. Adapun tanda tambah atau positif boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Untuk penulisan tanda negatif harus ditulis ya anak-anak, sedangkan untuk tanda positif tidak perlu ditulis. Kemudian kita belajar membandingkan dua bilangan bulat pada garis bilangan. Mari kita simak gambar di bawah. Semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Slide selanjutnya, kita mempelajari tentang tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat. Yang pertama, tanda caplok yang sudutnya berada di kanan dibaca lebih dari atau lebih besar dari. Sedangkan tanda caplok yang sudutnya berada di kiri dibaca kurang dari atau lebih kecil dari. Dan untuk tanda sama dengan dibaca tetap ya, yaitu sama dengan. Ada 4 sifat yang perlu kita ingat anak-anak ya. Jadi ini perlu kalian ingat atau perlu juga kalian catat. Sifat yang pertama yaitu jika negatif bertemu dengan positif maka hasilnya menjadi negatif. Untuk sifat yang kedua, jika positif bertemu dengan negatif maka hasilnya menjadi negatif. Untuk sifat nomor 1 dan 2 ini sebenarnya sama ya anak-anak, cuman dibalik saja. Untuk sifat yang ketiga, jika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Kemudian untuk sifat yang keempat, mohon maaf ya anak-anak, ini penulisan angkanya salah, seharusnya angka 4. Jadi sifat yang keempat, jika positif bertemu dengan positif, maka hasilnya menjadi positif. Sifat-sifat di atas harus kalian ingat ya, supaya kalian mudah dalam memahami soal. Sekarang kita masuk ke sub bahasan yang kedua, yaitu tentang
operasi penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat dibantu dengan bantuan garis bilangan supaya kalian lebih mudah mengerjakan. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu menjumlahkan dua bilangan positif. Untuk penjumlahan dua bilangan positif, kalian boleh langsung, boleh menggunakan garis bilangan. Tapi Budian rasa kalau kalian mengerjakan langsung, kalian pasti sudah bisa. 4 ditambah 3, karena ini bilangan positif semua, kalian pasti bisa. Ya, 4 ditambah 3 langsung saja pasti hasilnya adalah 7. Apabila dikerjakan dengan menggunakan garis bilangan 4, yaitu kita mulai dari angka 0 menuju ke 4, itu ada garis tanda panah ke kanan yang bisa kalian lihat, bilangan 4, kemudian ditambah 3, karena ditambah berarti kita harus maju ke arah kanan. Ditambah berapa? Ditambah 3, berarti kita maju ke kanan sebanyak 3 angka. Dan kita akan berhenti di angka 7. Jadi 4 ditambah 3 itu sama dengan 7 ya anak-anak. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Menjumlahkan dua bilangan negatif. Negatif 2 ditambah dengan negatif 6 sama dengan titik-titik. Ingat sifat yang nomor 2 tadi ya anak-anak. Apabila positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Nah, kalian lihat pada garis bilangan di bawah, negatif 2 itu berada di sebelah kiri 0 ya. Jadi 0 kita tarik garis atau tanda panah ke arah negatif 2. Kemudian tadi soalnya positif bertemu dengan negatif, jadinya atau hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 2, negatif 6. Karena tandanya negatif berarti kita harus mundurnya ke arah kiri. Jadi dari negatif 2 kita mundur ke arah kiri sebanyak 6 angka. Dan kita akan bertemu dengan angka negatif 8. Jadi negatif 2 ditambah dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Menjumlahkan bilangan positif dan negatif atau sebaliknya. 3 ditambah dengan negatif 4 sama dengan titik-titik. Ingat seperti contoh yang kedua tadi, ingatlah sifat nomor 2. Apabila positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Bisa kalian lihat pada garis bilangan di bawah. 3, jadi kita arahkan garis atau panah kita ke angka 3, kemudian karena positif bertemu dengan negatif hasilnya negatif, berarti 3 negatif 4. Karena negatif berarti kita harus mundur ke arah kiri sebanyak berapa anak-anak? Ya betul, sebanyak 4 angka. Jadi dari angka 3 kita mundur ke arah kiri sebanyak 4 angka. Dan kita akan berhenti di angka negatif 1. Jadi 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Sudah paham ya anak-anak? Baik, kemudian sekarang kita masuk ke subbahasan yang ketiga, yaitu operasi pengurangan bilangan bulat. Pengurangan adalah lawan dari penjumlahan. Contoh yang pertama, yaitu mengurangkan dua bilangan positif. Baiklah, kalian perhatikan garis bilangan, gambar garis bilangan di bawah. 7 dikurangi dengan 4, berarti langsung saja kita arahkan panah ke angka 7. Kemudian karena tandanya kurang atau tandanya negatif, berarti kita harus mundur ke kiri sebanyak 4 angka. Dari 7 kita mundur ke kiri sebanyak 4 angka. Nah, kita nanti akan berhenti di angka 3. Jadi 7 dikurangi 4 itu sama dengan 3. Lanjut kita ke contoh yang kedua.
mengurangkan bilangan positif dengan bilangan negatif atau sebaliknya. 2 dikurangi dengan negatif 5 sama dengan titik-titik. Kalian ingat sifat yang ketiga. Apabila negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Kalian simak garis bilangan pada gambar di bawah. 2 kita arahkan tanda panah ke angka 2. 2 kemudian karena negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif, berarti nanti 2 positif atau 2 ditambah 5. Karena ditambah berarti kita harus maju ke arah kanan sebanyak 5 angka. Dari angka 2 kita maju ke kanan sebanyak 5 angka, nanti kita akan berhenti di angka 7. Jadi 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 7. Lanjut kita ke contoh yang terakhir, yaitu mengurangkan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 7 sama dengan titik-titik. Kalian ingat sifat nomor 3 ya. Negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya menjadi positif. Baik, kalian simak pada garis bilangan di bawah. Karena negatif 3 itu berada di sebelah kiri angka 0 ya anak-anak, kita arahkan ke negatif 3, ke bilangan negatif 3. Kemudian karena dikurangi dengan negatif 7, kurang negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Nanti akan menjadi seperti ini, negatif 3 ditambah dengan 7. Berarti dari negatif 3 karena ditambah, berarti kita arahnya kemana anak-anak? Iya betul, karena positif berarti arahnya nanti maju ke kanan sebanyak 7 angka. Jadi dari negatif 3 kita maju ke kanan sebanyak 7 angka. Nah kita nanti akan berhenti di angka 4. Jadi negatif 3 dikurangi dengan negatif 7 sama dengan 4. Sudah paham ya anak-anak? Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalian sudah simak kan videonya? Budian yakin kalian pasti sudah paham. Kalian kan anak yang pintar-pintar. Nah, kalau misalkan kalian masih merasa kesulitan, kalian bisa berdiskusi dengan keluarga kalian di rumah. Atau kalau kalian masih juga merasa kesulitan, kalian bisa konsultasi dengan Budian, bisa via WA atau kalian langsung telepon. Oke ya? Nah, untuk pemahaman pada materi video kali ini, Budian akan memberikan kalian latihan soal. Kalian nanti bisa melihat latihan soalnya pada Google Classroom yang akan Budian kirim. Oke ya? Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.